Oke, selamat datang kembali di MFC Fun Cup ya. Ya, kembali lagi dengan saya Bung Dewo. Tapi kali ini saya sendiri karena Bung Irfan sedang ada urusan kan katanya. Jadi di match ini kali ini ada akan kelas 10 melawan kelas 12 yang dimana kelas 12 sudah menjadi alumni kali ini ya. Dan kita lihat di sini sudah ada persiapan dari tim kelas 12 sedang pada masuk sepertinya, tetapi kita tunggu beberapa saat lagi. Dan Endeavors ini untuk sementara mereka menjadi pemuncak klasmen sementara, dan kita lihat apakah tim Gede Huap dari kelas 12 bisa mengalahkan sang pemuncak atau harus kalah kembali. Dan di match sebelumnya, di match pembuka hari ini, Endeavors harus menerima kekalahan dari kerupuk sebanyak 2-0 skornya. Dan kita lihat apakah kali ini uh, Gede Huap bisa memenangkan match kali ini ataukah harus ke Gede Huap uh, mengakui bahwa tim Endeavors sebagai pemuncak klasmen itu lebih unggul daripada mereka. Dan kita lihat beberapa saat lagi. Dan ini adalah jadwal hari ini, di mana di match pertama Gede Huap sudah kalah 2-0. Dan di match kedua tadi jam 10 sampai jam 11 ada Supri Hoshi melawan Roftan yang memenangkan 2-0 juga. Dan sekarang jam 1 ada Gede Huap melawan Indivos. Kali ini apakah Gede Huap bisa memenangkan gamenya atau harus mengakui kekalahannya lagi dan harus lebih menyatukan chemistry-nya. Dan kita lihat hanya tinggal beberapa saat lagi dari match-match yang sebelumnya kita lalui. Yang Tigreal ini merupakan hero tank yang sering dipick, paling sering dipick. Saya juga nggak tahu kenapa ya. Mungkin saja efektifnya itu pada saat mereka ngedorong buff itu, ngereset buff itu yang bikin jungler musuhnya keteteran ada goldnya.
Pandanglah bintang. Oke, maaf. Oke, balik lagi di draftnya. Kita lihat Hellcat sudah di oh enggak, Tigreal ternyata. Tigreal menjadi langganan pick di setiap match di MFC ya. Kali ini Tigreal selalu menjadi langganan pick. Dan kita lihat band dari tim Endeavors adalah Alice. Wah, Alice. Berarti dia mau pakai core yang selalu di belakang tank. Supaya kalau Alice itu kan dia suka masuk tuh ke belakang tuh. Nah, makanya dia ban. Mungkin kayaknya Endeavors akan menggunakan core yang akan selalu ada di belakang. Tetapi Guinevere di sini di ban, respect begitu saja. Tapi hero pick core atau sideline dulu. Kalau menurut aku sih kayaknya sideline-nya dulu. Atau bisa jadi core-nya. Dan apakah Roger di pick? Roger banyak sekali sebagai core utama dari tim Endeavors. Dan waduh, Satan and Jokes menggunakan Martis. 3.000 dunia. Martis Tidak ada satu adalah hero power daripada seorang Satan dan Jokes. Satan and Jokes. Dan kita lihat mid laner, jungler yang dipakai adalah Bruno. Bruno akhirnya di pick di sini, dijadikan sebagai jungler dari tim Gede Huap. Dan apa yang terjadi di sini? Apa last pick yang terakhir dari stat lane-nya adalah Saber kurang worth it sih sebenarnya. Jadi kalau War bisa ngangkat Estes sih, atau Estes atau Bruno, tapi kan belum tentu mati juga soalnya ada Estes. Kalau Estes dia pakai build time di ulti sama Saber itu nggak ngaruh apa-apa. Tapi kalau kita lihat di sini ya harusnya sih Louis sih, tapi Louis-nya udah diambil duluan. Dan mari kita lihat, inilah match pembuka setelah makan siang. Oke, Gede Huap melawan Endeavors. Tim Gede Huap akhirnya bisa melawan apakah tim Gede Huap bisa memenangkan di game di match kali ini, atau harus kalah lagi dari tim Endeavors sang pemuncak klasmen untuk sementara kali ini ya, klasmen sementara. Dan kita lihat beberapa saat lagi Gede Huap versus Endeavors. Nah, ini saya sendiri karena Bung Irfan sedang ada keperluan kayaknya. Mungkin tidur siang. Oke. Welcome to Land of Dawn. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. All troops deployed. Oke, di sini sudah ada Estes yang berjalan sangat santai sekali dengan Bruno yang akan mengambil buff. Dan di sini Tigreal-nya masih melindungi, Selena masih di mid, sideline-nya masih ada Martis sudah berhadapan dengan Gatot, dan juga Hayabusa berhadapan dengan seorang Saber di sana. Tapi lagi Tigreal-nya datang, tetapi telat, gagal untuk mengganggu red buff dari seorang Uzumaki Naruto kali ini. Tapi di situ Louis masih menahan gempuran, yang masih menahan Tigreal supaya nggak masuk ke jungle. Tapi Tigreal sudah mulai masuk ke jungle purple buff dan telat lagi. Tapi kita lihat di arah bottom lane antara Hayabusa melawan Saber. Apa yang terjadi di sini? First blood dari Hayabusanya, dan harus Louis Estes harus mati di tangan seorang Selena. Di sini semua masih disiplin, masih bermain aman dengan Hayabusanya, tetapi gagal untuk mendapatkan sebuah kelomang ya. Tapi kelomang untuk di menit pertama belum tentu efektif, tetap kita lihat dulu aja. Masih ada Estes di heal lagi. Dan kita lihat Turtle
7 detik kemudian akan datang, dan di sini Roger sudah mengambil posisi yang bagus karena turtle-nya spawnnya di atas. Tetapi di sini Bruno juga masih clear lane di mid lane, tetapi di sini sepertinya akan ada terjadi. Lui terkena abyssal roll dari seorang Selena, tetapi di situ disatuin, dibarangin. Iya betul sekali, dan di sini Tigrealnya harus pulang dulu karena HP yang begitu rendah untuk tidak memungkinkan untuk melakukan setup di turtle. Tapi dari kedua belah pihak tim belum ada yang untuk men-set up turtle-nya karena masih ingin santai. Tapi di sini Uzumaki Naruto masih menggunakan bola-bolanya. Kalau bolanya udah stuck full dengan itemnya Berserker Fury, itu pasti sakit banget sekali. Dan apa yang terjadi di arah bottom lane, Hayabusa mendapatkan kill, tetapi apa yang terjadi pertukaran kill di sana, tetapi Estes-nya harus mati, tidak ada follow up yang kuat, dan ini kerugian yang dilakukan oleh oleh tim Gede Hwap karena mereka harus menukarkan 2 hero-nya untuk mendapatkan 1 point kill. Tapi di sini Turtle sudah dicolak-colak oleh seorang Bruno. Seorang Bruno, tapi kita lihat sepertinya di sini akan menjadi free turtle bagi tim Gede Hwap. Dan ini mungkin worth it untuk tim Gede Hwap. Mereka menukarkan 2 core-nya untuk menukarkan 2 hero-nya untuk untuk turtle. Tapi di sini Uzumaki Nagato terkena abyssal roll, dan tetapi masih ada Estes yang heal dan heal. Hampir saja terkena abyssal roll. Tapi di sini Hayabusa diulti oleh seorang Saber, tapi di arah top lane Mantis harus tumbang oleh Gatot Kaca. Tetapi ada sebuah ward, Estes-nya masih bisa, Luye-nya masih bisa. Bruno-nya masih bertahan, masih menyerang, dan follow up yang sangat bagus sekali. Dan ini adalah keuntungan bagi tim Gede Hwap karena mereka hanya menukarkan menukarkan 1 Estes demi untuk 2 orang. Tetapi di arah top lane tim Endeavors berhasil mendapatkan objektif yang pertama. Outer turret harus hancur. Dan ternyata di arah bottom lane seorang Hayabusa atau Eidos bisa mengatur, tetapi dia untuk mendulukan, dia tahu kalau dipaksakan akan sangat berbahaya sekali. Dan kita lihat di arah top lane Martis masih mengambil jungle yang hijaunya dan attack speednya yang super cepat. Mari kita lihat item build-nya. Yang pertama, di sini Gatot Kaca sudah membeli 1 buah item lifesteal magic, yaitu concentrate energy, yang dimana kalau nge-kill itu mendapatkan 25%. Dan di sini terjadi Mirage terculik kembali ya bottom lane. Tetapi di sini Martis baru kalah item dan kalah gold dan diulti oleh seorang Saber di atas sana. Tetapi Bruno hampir mendapatkan Blade of Despair-nya, hanya tinggal beberapa kali lagi. Tetapi di sini Turtle sudah mulai dicolek-colek oleh Gigas. Apakah Turtle kali ini akan dikontes atau akan menjadi gratisan oleh di giveaway kan oleh tim Gede Hwap? Tetapi sepertinya akan dikontes, hanya saja kurang kuantiti. Dan apa yang terjadi di arah bottom lane antara Hayabusa, terjadi pertukaran lane ya antara Saber dan juga Gatot Kaca. Dan tetapi apa yang terjadi di arah mid lane, harus menukarkan kehilangan 2 kuantitinya di arah mid lane, dan sepertinya di atas dan Turtle sudah mulai dicolok-colok Gigas. Dan mari kita lihat di arah top lane, harus meninggal di sana seorang Martis sendirian, tidak kuat lagi. Tetapi di sini di mid lane seorang Hayabusa melakukan rotasi, tetapi di sini akan menjadi free turtle untuk tim Endeavors. Gold sudah berbanding 4.000 dan unggul kepada tim Endeavors.
di sini Hayabusa masih menahan lane-nya. Dan di sini sebenarnya ada terjadi pertukaran lane ya antara Saber dan Hayabusa. Oke, Shadow Kill digunakan ya. Dan mundur dengan kuat Shadow-nya, tetapi masih ada Bruno yang datang follow up. Dan Bruno-nya pun langsung sekarang apa yang terjadi? Hampir saja meninggal, tetapi di situ Estes-nya terkena gempuran. Ternyata Estes-nya terkena gempuran, tetapi Luinya tidak bisa ngapa-ngapa. Disatuin, ternyata tidak ada rasa dari damage yang dikeluarkan oleh seorang Lui di situ, dan harus kehilangan dua pemainnya, bahkan 3 menit. Looking for Maniac. Maniac pun terjadi dan ditukarkan dengan satu tanker mereka. Oke, ini kerugian yang sangat besar yang dilakukan oleh tim Gede Huap kali ini ya. Sang pemuncak klasmen Endeavor tidak ingin memberikan nafas begitu saja. Tapi apakah kali ini outer mid lane turretnya harus hancur, tetapi masih bisa dijaga ya. 3 player dari tim Gede Huap. Oke, Hayabusa berhasil meng-shutdown seorang Saber di arah top lane. Di sana dia harus mati, dan di sini juga terjadi pertukaran lane antara Hayabusa dengan Martisnya. Yang tadi Martisnya di atas, sekarang Martisnya berhasil di bawah, tetapi di situ Tigril tidak memberi turret begitu saja dan secara gratis. Dan apa yang terjadi di arah bottom lane? Gatot Kaca sekarang, tetapi Luinya masih ada Bruno. Apa yang baik, Selenanya berhasil, tetapi di sini Selena harus shutdown juga. Double kill yang didapatkan oleh seorang Mirage Estes. Oke, Hayabusa speed push yang sangat bagus sekali di arah mid lane, tetapi bagus sekali, dan juga di bottom lane. Oke, tempo permainan sudah mulai beralih ke tim Gede Huap, dan juga Gold sudah mulai unggul ke tim Gede Huap, walaupun mereka perbedaan goldnya 4.000. Dan apa yang terjadi di arah mid lane sana, tetapi legendary yang didapatkan oleh Gigas menggunakan hero Rogernya, tetapi hanya seorang Nagato. Apakah Nagato masih bisa bertahan? Dan sepertinya mid lane akan diberikan begitu saja kepada tim Endeavor. Apa yang terjadi dengan Gede Huap? Tetapi ada Abyssal Arrow yang tidak mengenai siapa-siapa, tetapi buffnya diambil oleh seorang Gigas. Oh belum, dia hanya melakukan setup saja, tetapi perbedaan level sudah sangat jauh antara core dari tim Gede Huap dan juga tim Endeavor. Tetapi lihat Hayabusanya Shadow Hero ke arah Gigas, tetapi belum ada rasa, dan masih ada Lui follow up yang baik. Ada dipukul mundur tim dari Endeavor, tetapi lihat di sini Tigreal harus shutdown di arah sungai, dan disitulah tanknya Endeavor harus mundur karena dia udah nggak punya tank inisiasi lagi. Tetapi lihat di arah bottom lane sudah hampir tumbang turretnya, dan oke, item dari Bruno sudah ada, Berserker Fury dan Bed of Despair. Ini Bruno kalau udah stacknya 10 itu sakitnya minta ampun sih, gak ada rasa, maksudnya gak ada obat. Tetapi Shadow Kill dilakukan oleh seorang Hayabusa, akan membunuh seorang Saber, dan Saber berhasil dibunuh, dan datang seorang Bruno, follow up yang terbaik. Estes pun datang. Apa yang terjadi? Gigas harus tershutdown di arah top lane. Oke, benar-benar pertempuran yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh tim Gede Huap di sana. Rotasi yang sangat baik sekali, dan di sini Uzumaki Bruno udah mulai colek-colek lordnya, dan di sini Ronaldo Fermin nih, Oke. Gila, sakit banget. Lihat, lordnya sudah sakit banget. Tetapi apa yang terjadi di sana? Ada pertempuran, tetapi follow up yang tidak cukup baik, dan harus
tumbang semua dan Gatot Kaca Louis terkena Abyssal Roll dan masih ada triple sweep di ulti oleh seorang Saber dan di sini tersisa 2 player dari tim Gede Huap dan mereka harus mundur. Gak bisa ini kalau dipaksakan war mereka kalah ini gak bisa. Mereka harus menahan untuk tidak overcommit ke arah Lord dan mereka harus lebih disiplin lagi. Lihat, yang tadinya mereka tertekan sekarang mereka sudah mulai mengungguli mapnya, bahkan goldnya pun sudah mulai unggul kepada mereka. Yang tadinya beda 4.000 5.000 sekarang hanya beda sekitar 3.000 ya. Tapi lihat di sini di atas seorang Saber ingin melakukan split push dan tetapi Hayabusa di bawah ingin mengejar seorang Roger dan di atas Saber mendapatkan objektifnya yang dimana dan apa yang terjadi dengan Hayabusa berani banget di depan dia. Tidak ada follow up yang baik tetapi terkena Abyssal Roll. Apa yang terjadi sih? Hayabusa harus mati shutdown di arah sungai sana tetapi di sini masih oke pertukaran yang baik dan lihat Bruno dan lihat Rogernya tidak ada backupan yang sangat baik tetapi masih ada ulti dan apa yang dari ulti Gatot Kaca tetapi Lord hanya sedikit lagi dan Lord berhasil didapatkan oleh tim Endeavors. Apa yang terjadi di sini? Gatot Kaca masih ingin lebih, masih ingin beli lebih tetapi masih lihat Gatot Kaca terus dipukul, terus nggak dikasih nafas, nggak dikasih pulang. Abyssal Roll dikeluarkan, hanya mengenai seorang San tapi tetap mati walaupun sudah di-heal oleh seorang SS dan Abyssal Roll dikeluarkan tidak mengenai siapa-siapa hanya untuk mau menakut-nakuti atau memukul mundur. Tetapi Bapak Lord yang terhormat sudah muncul di Land of Dawn di arah top lane. Permainan yang baik sekali. Di sini bola dari Uzumaki Nagato sangat sakit lah. Dan apalagi item build dia sudah mendapatkan Berserker Fury itu 10% kritikalnya itu. Wah, sebenarnya sakitnya. Tetapi Hayabusa ingin melakukan sebuah split push di bawah yang dihalang oleh seorang Tigreal dan juga Rogernya dan di sini Lord di blok begitu saja oleh tim Gede Huap dan Lord berhasil ditumbangkan dan ini adalah sudah memasuki late game menit ke-15 menit 14 sampai ke 15 tetapi di sini Hayabusa masih dikejar-kejar saja. Apa yang terjadi dengan Hayabusa? Apakah seorang Hayabusa harus mati tertakdown di arah bottom lane tetapi dikejar balik? Apakah akan overcommit? Tetapi lihat Uzumaki Nagato harus take down di dalam turretnya sendiri. Oke, kita lihat tidak ada follow up yang baik. Martis di atas ingin melakukan split push tapi Roger dikejar oleh seorang Hayabusa dan Hayabusa tidak bisa kejar balik Roger karena itu terlalu berbahaya. Dan lihat seorang Martis bagus sekali dia mendapatkan satu objektif turret di arah top lane. Tetapi di mid lane diblokir oleh seorang Hayabusa menggunakan Shadow Kill-nya tetapi belum ada lumayan sakit sih. Tetapi tidak mengenai seorang Roger hanya kan untuk clear saja sebenarnya. Tetapi di bottom lane akankah harus meninggal di sana tetapi lihat Bruno sudah mulai hidup dan ini gambling sih. Tim Gede Huap harus lebih disiplin lagi dalam tim fight dan rotasi dan setup dari warnya ya. Dan apalagi di sini udah mulai memasuki late game menit ke-15. Tetapi di situ seorang Hayabusa terkena triple sweep ulti dari Saber dan Saber harus shutdown di sana karena tidak ada yang memfollow up-nya. Dan di sini Endeavors kehilangan satu playernya yaitu Saber. Dan kita lihat apakah Gede Huap akan menangkan match kali ini atau game kali ini atau harus mengakui kekalahannya maksudnya mengakui kuatnya dari tim Endeavors. Dan kali ini sudah ada Bim yang menggunakan tigilnya untuk melakukan inisiasi tadi tetapi SS terkena Abyssal Roll dan di follow up begitu saja tetapi apa yang terjadi?
Ulti Uyi dan SS di heal tetapi tidak mengenai tetapi masih bisa di heal. Apa yang terjadi? Di sini tersisa seorang Roger dan juga Cyber di sini dan wow, war yang sangat begitu baik, yang sangat begitu cantik yang tadinya Estes terkena Abyssal Row yang langsung dipukul tetapi malah dipukul balik oleh tim Gede Huap. Ini kompak banget sih, ini kompak banget. Dan di sini Lord sudah mulai colek-colek, tidak ada yang membuka map, tidak ada yang membuka bus, tidak ada yang menjaga bus bahkan, tetapi di sini akan menjadi free Lord bagi tim Gede Huap. Blue team has slain the Lord. Dan ini harusnya oke. Hayabusa masih ingin lebih di sana ya. Blue team turret has been destroyed. Red team turret has been destroyed. Oke, Bapak Lord yang terhormat sudah sampai perapatan pertigaan, tetapi di situ ada yang terkena Abyssal Arrow. Sepertinya Lordnya akan di clear dulu oleh dan Lord. Turret has been destroyed. Oke, baik sekali. Dan killing spree yang terjadi di atas sana, di mid lane sana, tetapi Lord sudah masuk. Lord sudah pukul turret dan turret objektif inerbitan turret harus hancur di sana. Dua inerbitan turret harus hancur dan wow, tempo yang sangat baik, tetapi Estes-nya terkena Abyssal Arrow dan combo dari grillnya melakukan inisiasi ulti pun digunakan, tetapi masih ada heal dari Estes yang membuat tidak mati, tetapi Bruno Core dari tim Gede Huap masih hidup. Dan apakah di end untuk tim gaming pertama dan 1 poin untuk tim Gede Huap. Wow. Wah, Victory. game yang sangat ramai sekali, yang sangat mantap sekali. Dan kita lihat item build-nya sebentar. Oke, di item build-nya lihat Bruno-nya udah dapet Berserker Fury dan juga Hayabusanya udah bikin War Axe di combo sama Malefic Roar. Dia cepet banget buat nge-split plus, apalagi pas ngelawan Cybernya itu Shadow Kiro ataupun lawan Rogernya Shadow Kiro itu harusnya langsung mati sih. Dan baik, kita langsung ke match yang selanjutnya. Di match yang selanjutnya oke, baik sekali yang dilakukan dari tim Gede Huap. Apakah Gede Huap bisa bisa mendapatkan poin penuh 2-0 untuk mengalahkan sang pemuncak klasmen, ataukah harus
Yes sih. Oke, ini adalah match yang kedua dari tim Endeavors melawan Gede Huap. Dan di sini sudah memulai draft antara tim Endeavors melawan Gede Huap. Apakah Gede Huap Gede Huap mampu menyapu bersih tim dengan skor 2-0 mengalahkan sang pemuncak klasemen. Dan di sini sudah ada Estes Louis yang di ban, dan dari tim sini sudah ada Granger yang di ban. Kita lihat apa yang di Granger apa yang di ban kali ini ya, bukan di Granger kali ini. Kita lihat. Oke, dari tim kelas 12 memban seorang Gishansin, mengamankan dan Vale. Oh iya, Vale dari seorang G tim Endeavors itu sangat berbahaya. Dan di sini apakah Eve akan dipick hero overpower kali ini, dan juga Roger. Tapi Lunox tinggal. Oh, Lunox jadi first pick yang di pick oleh tim Gede Huap, dan juga Roger sebagai jungler mereka. Dan di sini tim Endeavors akan mengambil satu jungler dulu atau mid lane dulu, seperti tank atau support lagi, 2 support. Bisa juga side lane kali ya, XP lane. Karena di sini 2 junglernya sudah dimatiin oleh tim Gede Huap, jadi Sansin dan juga Granger. Tetapi di sini berkata lain, Tigreal bersama dengan Guinevere pun di pick, dan mungkin ini akan menjadi tank kali ya, atau bahkan support healer yang di pick dari tim Gede Huap. Mathilda. Oke, sepertinya di sini tim Gede Huap tidak akan menggunakan tankernya, karena akan menggunakan 2 support. Ya, di sini dari tim Gede Huap akan nge-ban 1 hero lagi. Tapi kira-kira apa ini akan di-ban ya? Mungkinkah Hellcard di-ban. Hellcard dari seorang siapa ya? Waktu itu pakai Hellcard tuh Endeavors bukan ya? Ya, harus di respect ban sih sebenarnya. Tapi kita lihat di sini ban yang dilakukan dari tim Endeavors adalah Hayabusa. Iya, kita harus Endeavors harus mengakui Hayabusa dari seorang Eidos tadi ya, yang pakai ya. Eidos yang kita ketahui memang Hayabusa Eidos ini sangat tajam, dan bahkan dia tadi itu MVP di game yang pertama. Tajam banget. Tapi kita lihat di sini ada Lancelot yang akan dipick. Oh, kalau Lancelot dipick berarti Rogernya Godland ya, atau Lancelotnya support. Tapi Lancelot support gak mungkin, tapi Lancelotnya jungler, dan Rogernya akan menjadi Godlander. Tapi di sini ada Sun yang akan dipick oleh Endeavors, dan juga setlanernya Godlander lainnya. Apa, Marksman mungkin, atau bahkan
assassin juga. Benedetta. Jungler dari tim Endeavors adalah Benedetta, dan di sini Explainer yang di pick oleh tim Gede Huap adalah Martis. Apakah Martis? Tetapi tadi Martis cukup oke tetap di sini, dan yang kita tahu oke Khalid dari seorang Amar, tetapi apakah Khalid atau Martis semua? Kalau aku sih lebih ke Khalid biar bisa ngetengin gitu. Tapi yang di pick adalah Martis kembali. 3000 dunia. Oke. Tidak ada satu Jungler pun dari lawan yang tim Gede Huap adalah Lancelot yang dipegang oleh Eidos. Yang kita ketahui tadi aja Eidos menggunakan Hayabusa di God Lane, dia sangat tajam sekali bahkan di MVP, tetapi ini menggunakan Hayabusa. Apakah Lancelot, apakah tim Gede Huap bisa menyapu bersih skor dengan 2-0, atau Endeavors bisa bisa memaksakan untuk ke game yang ketiga? Oke, beberapa detik kemudian kita akan memasuki Legend of Dawn untuk menyenangkan hati kita yang sedang merasakan kerinduan. Oke, welcome. Selamat datang di Land of Dawn. Kali ini sudah ada seorang Sun di arah botland dan juga Guinevere XP Lane dari tim Endeavors. Sedangkan sudah ada Martis di XP Lane dan juga Roger di arah Golden dari tim Gede Huap. Apa yang terjadi di sini? Dan di sini mereka menggunakan meta 2 support. Oke, Tigreal mulai mengganggu kembali buffnya ya. Iya, benar-benar Tigreal. Dan Retribution digunakan oleh Lancelot dari Eidos, tapi Tigreal masih mau komit di sini. Ada follow up dari seorang Vale dan Tigreal dipaksa mundur oleh Marhila dan Lunox, tapi Lunox memaksakan keadaan. Apa yang terjadi? Lunox mau lebih di situ, tetapi masih ada follow up dari seorang Mirage BTL. Oke, di sini X Wita, seorang Eidos masih menggunakan Lancelotnya. Dia hanya ingin puncut ke depan dan mengeluarkan Tonrosnya untuk memukul mundur Tigreal, dan di sini masih sangat-sangat santuy, masih enjoy, masih sangat-sangat sans di sini. Seorang Lancelot berusaha mengambil red buff, tapi Tigreal sudah mengambil setup di bash lagi untuk mengganggu. Dan apa yang terjadi? Tigreal apakah akan ke take down Tigreal di sana? Tetapi satu hit terakhir untuk Tigreal, apa yang terjadi? Apakah masih bisa selamat? Ternyata Tigreal harus pulang terlebih dahulu dengan recall yang nggak di kill. Tapi di sini Vale jadi Matilda. Wah, ini susah sih ini kita 2 support nih. Tanto sudah datang dengan dan lihat seorang Eidos juga Tonrosnya rotasi ke arah bottom lane, tetapi Martisnya terkena ulti dari Guinevere dan harus terkena shutdown. Di sini sudah ada Phantom Execution yang digunakan dan mendapatkan 1 point kill dari seorang Guinevere. Dan Retribution digunakan begitu saja. Tapi di sini Turtle sudah mulai dicolek-colek tanpa Retribution. Apa yang terjadi di sini? Seberani itukah atau akan overcommit atau akan bahkan dicuri oleh seorang Benedetta? Tetapi Benedettanya masih jauh dan ini akan menjadi free Turtle bagi tim Gede Huap. Oke, Lunox terlalu offset di sana dan sehingga harus di shutdown di arah jungle. Ya langsung nggak sih sebut tepatnya. Cuman di sini
Kita lihat Matilda masih begitu komit, masih begitu disiplin dalam play lane-nya, dalam laning pass-nya. Di sini Tigreal lagi-lagi mau mengganggu purple buff dari seorang Eidos, tetapi di sini tidak bisa karena backup yang begitu kuat dari Matilda dan juga Lunox. Ingat meta 2 support loh. 2 support ini damage-nya itu lebih gede daripada lebih gede, damage-nya itu lebih gede tim yang ngambil 2 support daripada tim yang ngambil 1 tank loh. Dan apa yang terjadi di sana, Vale harus tershutdown. Tetapi ada terjadi pertukaran kill di sana dan Lancelot-nya tidak ada follow up yang baik, tetapi akan dikejar begitu saja oleh seorang Benedetta dan Phantom Execution digunakan, Taurus digunakan hanya untuk menghindar. Masih ada Matilda-nya maju dan Puncur digunakan dan masih ada Eagle Circle dan berhasil menumbangkan seorang Benedetta di arah bottom lane. Terjadi pertukaran player antara tim Gede Huap dan juga tim Endeavors. Dan di sini terjadi pertukaran lane antara Roger dan juga siapa ini namanya? Siapa ya? Nama hero-nya Amar, pokoknya yang mainnya Amar. Ini Martis. Oke, di sini kita lihat yang terjadi antara Mirage. Dan di sini tiba-tiba datang seorang Martin dari begitu aja saja melakukan rotasi ke arah top lane. Dan Tigreal sudah datang dari belakang dan Mirage masih dikejar-kejar oleh seorang Vale. Dan Lunox pun melakukan rotasi ke atas. Di sini sudah ada, waduh, langsung hilang begitu ya sama Vale, bener-bener Vale ini. Dan di sini Turtle yang kedua sudah datang di lane of down. Apakah akan dicolek begitu saja oleh Eidos? Atau Eidosnya bahkan terkena knock up dari skill satunya Vale ini. Dan kita lihat di sini Tigreal masih ingin lebih, tetapi dicicil sangat sakit begitu saja dan Benedetta pun datang. Apakah sang Benedetta bisa melakukan split push dan dia mengarah ke bawah, sedangkan Turtle di atas sudah mulai dicolok-colok oleh seorang Eidos ya. Lihat Matilda-nya membuat perimeter supaya tidak maju semua timnya, tetapi di situ ada Seekling Eagle Retribution dikeluarkan dan didapatkan oleh seorang Eidos, Phantom Execution, dan tadi juga ada Electro Final Blow dikeluarkan, tetapi tidak begitu mengenai ke arah Turtle, cuman di pinggir-pinggirnya. Tetapi lihat masih ada, wah, kerugian yang dialami oleh tim dari Endeavors. Mereka kehilangan 3 player dan juga 1 Turtle, tetapi di arah bottom lane seorang Mantis berhasil ditumbangkan 2 kali oleh seorang Sun, sekali ya, dan mendapatkan 1 objektif outer turretnya. Dan di sini di arah top lane, apakah outer turret akan diambil juga oleh seorang Mirage? Tapi tidak begitu mudah karena didorong minionnya sama seorang Tigreal. Dan apakah keburu? Tetapi masih ada seorang Guinevere yang memfollow up Tigrealnya dengan sangat-sangat baik. Oke, masih menunggu di bush seorang Matilda, tidak mau overcommit, masih ingin sabar, tidak mau melakukan blunder. Dan apa yang terjadi di bawah pada Electro Final Blow dikeluarkan dan masih ada ulti kuning daripada seorang Lunox, dan di sini tersisa 1 player yaitu Lunox dan harus tumbang dua-duanya di arah bottom lane. Tetapi Lancelot dengan puncurnya Tondros, kemudian Phantom Execution dikeluarkan dan puncur lagi, dan wah, ting yang sangat baik sekali yang dilakukan oleh seorang Eidos di sana ya. Tetapi masih ada Sun dan juga Tigreal. Apa yang terjadi? Puncur dilakukan, tetapi ke arah yang salah. Puncur kembali dilakukan, Tondros dilakukan. Tidak ada Oke, masih ada Phantom Execute. Dan di sini apa yang terjadi dengan Matildanya? Harus tershut dan di arah sungai. Dia tadi melakukan inisiasi untuk
mengcover si Lancelotnya, jadi dia berkorban demi Korok. Itu bagus daripada Korok mati kena shutdown kan. Tapi di sini Turtle sudah datang yang ketiga kalinya. Tapi lihat, ada Tigreal didorong begitu saja, Tom terus dikeluarkan, Phantom Execution pun dikeluarkan, tetapi hanya untuk mundur. Tetapi siapa tuh namanya, Guinevere dan juga siapa namanya, Lancelot juga harus tershutdown dari top lane. Dan di sini bukan Lord, Turtle sudah mulai dicolek-colek dari tim ND Foes. Dan di sini sudah ada Martin dan Electrovena belum dikeluarkan, tidak mengenai sepenuhnya kepada Turtle. Dan Turtle pun diriset, masih ada Circling Eagle mengarah ke seorang Valet. Tapi di sini tidak ada follow up yang baik. Masih ada Lunox-nya tidak berani untuk maju. Tetapi di situ masih ada apa itu, Lightning, apa yang ulti kuning tuh saya lupa. Bentar. Oke, berhasil ditumbangkan seorang Eidos di arah sana. Dan bottom lane Sun sudah mendapatkan 2 objektifnya. Dan harus tershutdown seorang Roger di arah top lane. Dan apa yang terjadi, apakah Endivos akan memasukkan ke game ketiga atau tim gede Huap akan mensapu bersih ininya. Dan skor 2-0, masih ada Puncur, masih bisa kabur yang dilakukan oleh seorang Eidos menggunakan sesuatu. Tetapi Eidos dengan darah sekarat hampir terkena mati dengan kena minion. Dan di sini satu persatu objektif itu sudah dihancurkan oleh tim Endivos. Waduh. Dan yang terkena Source Clear dengan masih dikejar, Phantom Execution digunakan pun oleh seorang Lancelot. Dan di sini shutdown juga seorang Guinevere. Tapi di situ Lancelotnya masih bisa kabur, masih ada Alex Rovena dikeluarkan oleh seorang Il Primo Fight ya, menggunakan Benetanya dan mendapatkan double mega kill. Pertukaran yang agar rugi bagi tim Endivos. Mereka menukarkan 3 untuk 2 hero yang di sana. Tapi di sini Bapak Lord yang terhormat sudah datang di Land of Dawn. Bapak Lord yang terhormat sudah hadir di Land of Dawn. Dan Lord sudah mulai dicicil belum. Oke. Martis terkena knock up dari source skillnya Vale ya. Dan saya Puncur masih digunakan saja semuanya ke lane yang Benedetta ngekat di sana. Dan Bapak Lord yang terhormat sudah enchant di sini ya. Dan di sini sudah ada Sun di Bash juga. Unstoppable didapatkan oleh seorang Benedetta di area top lane. Dan Mirage harus tershutdown ya di area top lane. Baik sekali apa yang terjadi di sini. Oke, Puncur dikeluarkan tetapi hanya maju mundur. Dan apa yang terjadi, masih ada skill 2 dari seorang siapa tuh namanya, Matilda ya. Tetapi Guinevere ingin mendapatkan satu objek turret yang di atas. Dan Lancelot langsung datang begitu saja. Dan Lord sudah dicicil, bahkan sudah didapatkan oleh tim Endivos secara gratis. Oke, kita lihat.
Sun ingin lebih mendapatkan objektifnya di arah bottom lane, tapi masih bisa dihadang. Dan apa yang terjadi di sana? Lancelot tershutdown, masih ada Darkness, masih ada Silken Eagle, tetapi belum ada yang follow up dari seorang Bimnya. Harus mundur dan Lord sudah datang di arah top lane. Oke, mid lane turret sudah didapatkan oleh tim Endeavors, dan di sini mari kita lihat apa war yang akan terjadi. Waduh, base pun sudah di dan Lord sudah memasuki base, dan inilah yang terjadi. Dan yang dilakukan, tetapi hanya mengenai seorang Matilda. Lancelot pun datang menggunakan puncur tontos, dan Phantom Execution dikeluarkan tidak mengenai siapa-siapa. Dan minion creep pun sudah datang, Lord pun sudah datang mengepuli base-nya. Apakah masih bisa ditahan? Masih bisa ditahan, tetapi creep pun sudah masuk. Oke, turret sudah rontok dari tim Dewa dan monster kill yang didapatkan oleh Benedetta. Lancelotnya harus tumbang di sana. Apa yang terjadi? Dan ini dia. Oke, game 3 Israel Endeavors berhasil Victory! ini menyamai kedudukan menjadi 1-1. Wah, Endeavors tidak ingin memberikan skornya sang pemuncak klasmen begitu saja dengan mudah, ya. Dan ini sangat-sangat, ini adalah game penentuan, game 3 yang didapatkan oleh tim Endeavors dan juga Gedewap dan juga Endeavors. Oke. Dan di sini Endeavors Endeavors, sayang sekali tim Gede Huat gagal untuk mendapatkan skor 2-0. Dan ini game 3 Israel. Oke. Salah.
Oke. Match ketiga akan dimulai di sini di jam 2 bentar lagi ya. Ini adalah match penentuan game penentuan dan kita selamat datang di draft picknya Gedehua versus Andy Foss. Oke, Andy Foss akan ngeban Estes lagi. Estesnya di respect ban oleh tim Andy Foss lagi dan lagi. Waduh, dari tim Mirage, dari tim Gedewap akan ngeban Granger benar-benar di ban terus kali ini ya. Dari match awal, dari game awal sampai akhir ini. Dan Hayabusa Biarkan aku dari membersihkan jalan seorang untuk idol tuanku. satunya namanya ZXUW Wita. Sangat direspek karena yang kita lihat dari tadi di Godland itu Hayabusanya sangat tajam banget. Yang kita ketahui benar-benar direspek dari sini. Aku berharap Sans mereka lebih Depus kuat dari seorang ZY tadi ya, di respect, di band, di respect, membuat kewalahan dari tim dan pick pertama adalah Eudora berhasil menjadi pick pertama dan dan dari tim gede Wap ada Alice mungkin Goldline ya, Alice Goldline sih ini. Alice Goldline. Kecupanku memberimu hidup Dan abadi juga atau kematian. Mungkin salah satu sideline. Benar sekali, Martis lagi-lagi dipick di sini oleh seorang Amar. Dan juga Guinevere lagi-lagi tipik Guinevere dan juga Tigrealnya dari seorang Bim. Dan ini mungkin support dulu kali ya, nggak mungkin jungler langsung, kayaknya support dulu sih yang dipick dari tim gede Hua, tapi nggak tahu juga, kita lihat. Oh, jungler, apakah Ling dipick oleh seorang Mirage atau Hafiz. Dari sini ban yang dilakukan oleh tim gede Hua adalah Yi Sanshin. Lagi-lagi Yi Sanshin dimatikan, kali ini di ban. Sudah 2 kali di match dan ini untuk yang ketiga kalinya. Dan apa yang akan di ban dari tim Force? Luyi akhirnya di ban kembali setelah tadi digunakan di game pertama. Dan ada Kadita. Wah, ini sih Eudora makanan Kadita sih ini. Kayaknya sih. Tapi nggak tahu, kita lihat nanti. Oke. Argus lagi dan lagi Argus di pick di sini. Kali ini Argus dan juga Benedetta sebagai jungler dari Andy Foss akan jatuh ke dalam atau kegelapan. yang lainnya. Ya, sepertinya Benedetta. Ketika tubuh kita menderita, jiwa kita bangkit. Benedetta dipick oleh tim Endivo dipick oleh tim Endivo dan juga Jauhead. Oke. Sepertinya di sini akan ada unik sini ya draftnya ya. Ini sideline-nya Martis Alice, tanknya Jauhead. Oke, kita mari masuk ke gamenya. Oke. Dari tim Endeavor sudah ada Argus, Tigreal, Guinevere, Benedetta, dan Eudora. Sedangkan dari tim Gede Wap sudah ada Kadita, Martis, Ling, Jauhead, dan Alice di kali ini. Menarik. Sudah ada Eudora tapi masih pick Ling ya. Mungkin mereka menantang maut sih ini. Atau bahkan kalau ada Bung Irfan biasanya dibilang Ling ya. Cuman kali ini Bung Irfan sedang tiada, katanya lagi ada urusan.
Welcome Oke, to Mobile welcome Legends. to Land of Dawn. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. All troops deployed. Sudah ada seorang Arus kali ini di arah bottom lane, di arah gold lane yang berhadapan dengan Uzumaki Nagato yang menggunakan alis, dan sedangkan sudah ada Martis lagi dan seorang siapa, dan secret Viva Q sudah dikeluarkan, dan di arah experience sudah ada si siapa ini Martis, seorang Amar yang berlawanan dengan Jennifer-nya. Di sini Mirage masih mengambil buff yang diganggu oleh seorang Tigreal, lagi-lagi Tigreal dari seorang Bim, sangat mengganggu sekali, dan di sini buffnya di reset dan terjadi first blood di arah sungai sana. Apakah Tigreal akan menjadi target kedua? Oke, masih terus dikejar oleh seorang Idos menggunakan jawheadnya, dan di sini Ling masih sudah mengamankan satu parkour buffnya. Oh, Tigreal harus tershutdown di arah sungai tepatnya. Dan di sini kita sudah melihat sedang ada pertukaran tempo dari permainan dari tim Gede Huap ini mulai agresif ya. Ini mereka mulai agresif. Kita lihat Gede siapa jawheadnya masih ingin lagi, tetapi di situ ada inisiasi yang dilakukan oleh seorang Kadita untuk membackup atau memfollow up seorang Exuito itu ya. Dan di sini Turtle sudah langsung dicolek oleh tim siapa itu namanya. Dan di sini Tablet Oblet digunakan tetapi tidak mengenai siapa-siapa, hanya untuk memukul mundur dari tim Endivos. Dan di sini Turtle lagi-lagi dicolek oleh tim Endivos, maaf, Gede Huap ya. Ya, dan di sini sudah ada datang seorang siapa namanya itu, Winifred. Dari situ Alex Final Blow dikeluarkan dan Turtle berhasil didapatkan oleh seorang Mirage atau Hafiz yang berasal dari Kalimantan. Tapi dia tidak ada blue buff, dia mengambil blue buff karena sudah karena sudah tidak bisa perang atau melakukan rotasi begitu banyak. Tetapi di sini darah bottom dan ZT sudah menyicil waktu turretnya. Split push yang dilakukan oleh ZY. Tetapi seorang Kadita harus meninggal dunia di arah sungai. Tetapi di sini masih ada Ling Mirage masih ingin lebih di sana seperti itu. Tapi dia tidak mau mengambil resiko untuk Wizard, dan terjadi ada Queen Evil masih berhadapan dengan seorang Amar, lihat menggunakan Martis. Masih sama-sama masih sama-sama melakukan landing phase di arah top lane antara Aman dan juga siapa sini namanya Jiga sini ya. Tapi Amar mengeluarkan stiker dari Martis. Tapi apa yang terjadi di arah bottom lane? Jadi ya terkena gempuran. Oh, Kelly datang, Tempest Oblet dikeluarkan dan mengenai seorang Tigreal ya. Tapi di sini masih dikejar oleh seorang Kaditanya melakukan ultimate, tidak mengenai siapa-siapa, dan Aris masuk begitu saja dan tumbang dua orang di arah bottom lane. Tapi Benedetta masih dikejar oleh seorang Lee. Alex Final Blow dikeluarkan hanya untuk kabur dari gempuran yang dilakukan oleh tim Gede Huap, dan terjadi matian dan dipukul mundur balik oleh tim Endivos. Tetapi Alice masih bisa membackup. Untung aja ada absorb itu dari tadi, hanya kalau nggak mati tuh. Untung aja ada absorb itu, kalau mati tuh sangat berbahaya sekali. Viva RRQ stikernya sudah dikeluarkan dan Turtle sudah datang di line of dawn untuk yang kedua kalinya.
ntar yang kedua ya. Di sini injektor sudah dikeluarkan oleh seorang Jawa, tetapi di sini masih di ulti. Alex Rafael belum dikeluarkan. Ling berhasil mengeluarkan membunuh Denita dan tepas objektif dan siapa-siapa. Tetapi Ling masih ingin lebih, masih ingin komit ke arah Denita, tetapi terkena ultimate dari seorang Guinevere dan harus tumbang di arah jungle berubah purple buff dari seorang Denita. Itu adalah blunder yang dilakukan oleh seorang Ling. Jadi harusnya gak usah turun kalau udah ada kata Guinevere. Dan kita lihat sepertinya Martis seorang amal ingin melakukan speed push, tetapi dihadang lagi dan lagi oleh ini ya Snapper Guinevere. Kenapa? Tadi kan perasaan darahnya full, kenapa dia nge-heal ya? Tapi sudah ada udara di bash dan lihat apa yang terjadi di arah bottom lane. Alex Rafael belum dikeluarkan hanya untuk kabur, tetapi Turtle sudah dicolek-colek oleh seorang Mirage tidak ada purple buff. Dia harus bermain santai tetapi terkena ultimate 2 kali dan berhasil kabur dan Martis mendapatkan satu objek turretnya, outer turret di arah top lane ya. Dan di sini kita lihat item build-nya. Di sini dari core Benedetta baru saja jadi heptasis dan juga sepatunya, dan juga sedangkan di Link sudah mendapatkan THS dan juga Magic Boost-nya. Dan di sini Argusnya harus meninggal lagi ya untuk yang ketiga kalinya di arah bottom lane. Tetapi di sini Tigreal masih sendirian, masih melakukan open vision. Apa yang dilakukan dengan Tigreal? What are you? What happened? Ayah naon? Tapi Link dan juga Jawhead langsung menuju ke arah Tigreal. Tidak ada yang dan Jawhead berusaha untuk membuka vision, tetapi terkena injektor. Alex Rafael dikeluarkan hanya untuk menyerang baik, tetapi tidak ada damage cukup yang dikeluarkan. Tempest of Blade dikeluarkan hanya untuk mundur. Oke, baik sekali poin yang dilakukan oleh tim dari Gede Hot juga Endeavor, tetapi lihat ada Nagato, tetapi di sini harus meninggal. Oh tidak, masih ada ultimate dari seorang Kadita, tetapi di sini Alice dan juga Argus yang masih anteng di bawah sini. Oke, Alice terkena pasif dari Argus. Dan Turtle sudah kembali dicolek oleh Mirage kali ini. Tidak ada yang membuka bash, tidak ada yang membuka vision, tapi Alex Rafael belum dikeluarkan hanya untuk ini. Dan apa yang terjadi? Retribution dan Red Team seorang Link berhasil mendapatkan purple buff dan Alex dan persoalan dikeluarkan dan mendapatkan 2 kill, dan mendapatkan 2 shutdown hero ya. Dia ada Turtle. Tetapi di sini Nagato mengalami pressing di zoning oleh seorang dan di arah top lane Martisnya seorang Amar melakukan inisiasi untuk push turret dan mendapatkan ini ya inner turretnya, inner turretnya ya. Masih, dan ini fitur yang dilakukan oleh seorang Martis ini baik sekali. Blue team turret has been destroyed. Oke, di arah bottom lane tim Gede Huap telah mendapatkan objektifnya, dan pada saat belum dikeluarkan hanya untuk maju begitu, tetapi Alice harus shootdown di situ. Link datang begitu saja tanpa sampai dikeluarkan. Apakah dapat kill? Tetapi tidak, masih ada ultimate dari seorang Tigreal dan harus meninggal juga. Gol bunuh diri yang dilakukan, gol bunuh diri, meninggal, gol bunuh diri. Red team turret has been
sini akhirnya Argus bisa berhasil mendapatkan satu outer turret dari tim Bilehua. Sini penemukannya dan juga alat pertahanan blownya dikeluarkan hanya untuk memukul mundur dari seorang Marcus. Tapi di sini Marcus tergempur dan tidak ada yang follow up. Tapi di mid lane apa yang terjadi di mid lane? Terjadi peperangan. Argus pun datang dan Link pun datang begitu saja. Linknya datang, masih Link dan outlet dikeluarkan dan mendapatkan seorang Tigreal. Tapi di situ harus mundur dari seorang Mirage. Tidak bisa dipaksakan begitu saja, tetapi Alice mendapatkan seorang misal dan seorang Argus, tetapi Argus kemudian dikeluarkan. Alice Winter Trancheon digunakan hanya untuk bertahan diri dan harus mundur di sana. Bung Fermin yang tadinya jadi caster sekarang sudah jadi player. Dapat dengan Bung Fermin kali ini ya. Tapi di arah mid lane seorang ini Gigas masih di sini masih bertahan, tetapi siapa tadi ada yang terculik saya melihatnya. Benedetta pun datang terkena knock up pada Alex Ravenel dikeluarkan. Masih ada yang dikejar oleh seorang Jawa Head. Apakah akan mati? Tetapi tidak, masih bisa kabur, masih bisa escape dari war. Tapi lihat di sini, ultimate yang dikeluarkan, tempest of Blade dikeluarkan oleh seorang Link dan mengarah ke samping pada seorang Udo dan harus meninggal di sana. Tapi masih ada tersisa 2 player, yaitu Argus dan juga Fruit yang harus pulang dulu karena HP yang selalu rendah. Di sini sudah ada mekanik antara Alice dan juga Argus, tetapi free load akan dapatkan Link dan kawan-kawan juga dikeluarkan. Bagaimana masuk dan back akhirnya what happened? Tapi sudah dikeluarkan, masih bisa kabur. Oke. Wow, montage itu loadnya berhasil didapatkan oleh seorang Benedetta di sana, tetapi apakah akan ditahan oleh seorang Uzumaki Naruto? Sepertinya akan ditahan, nggak nyampe. Aduh, sayang sekali ada kejadian insiden yang bernama Retri Indomaret dan juga Retri KFC jagonya Retri. Oh bukan, KFC jagonya ayam ya. Red team turret has been destroyed. Tapi di sini loadnya dibiarkan langsung di sementara ya. Dari itu tidak buat, tapi tidak akan lama-lama akan dirontokin juga sih objektifnya. Wah, tadi itu berani banget dia masuk pakai Electrovania Blow terus skill 1 ternyata dapat. Tapi di sini makin lama setelah perlawanan dengan seorang Tigreal dan di atas di top lane masih ada Link juga berlawanan dengan Gigas menggunakan apa ini namanya? Vinegar. Tapi ada Bam yang membuka vision. Tapi di sini Alice sudah dirempuk, akan digeng seperti yang di arah bottom dan dikejar oleh sang Benedetta. Masih ada skill 1 di follow back oleh seorang Johan, tapi kita mencoba dikeluarkan begitu saja. Kadita pun datang. Apa yang terjadi? Ultimate dikeluarkan oleh seorang Kadita, Tempest of Blade dikeluarkan oleh seorang Link juga, dan itu Winter Trancheon yang dikeluarkan oleh Alice. Dan juga apa yang terjadi di sini? Pick off duluan ternyata dan juga bersamaan dengan Argus, tetapi di sini ZY Gigas masih nge-clear di top lane, tetapi apakah Kaditanya akan di game? Tapi
ultimate dikeluarkan gagal, Electrofan Flow dikeluarkan dan Kadita pun akan mati. Sensitivity tidak mati, berhasil kabur dengan menggunakan ultimate-nya di arah mid lane. Capek juga ya. Kes. Aduh. Oke. Ada terjadi di Vanguard sudah dimiliki oleh Gigas. Alhamdulillah, sorry, maaf. Tapi lag, bentar. Katanya ada lag ya. Pause. Oke, sedikit ada technical issue dari tim Endeavors karena Benedetta mengalami lagging ya. Oke, kembali ke line off dan tadi ada technical issue dari seorang Benedetta. Dan di sini 3 detik kemudian Lord sudah muncul. Masih ada technical issue pausing dari seorang Benedetta yang mengalami lag. Tidak mengenai seorang figure di sana, tapi di sini dari tim Hidehop sudah melakukan setup war di arah Lord. Dan di sini Link menghampiri seorang Benedetta dan Benedetta dikeluarkan mengeluarkan Electrofan di sana. Cukup sakit sekali Electrofan yang dikeluarkan. Padahal itu kenanya cuma di pinggir loh. Apalagi kalau di tengah itu sakit kan. Biasa aja. Oke, stiker biasa saja dikeluarkan. Tapi gue itu mengalami tekanan pressure yang dilakukan oleh seorang Martis. Tapi Martis di sini didorong dan harus tershutdown di sana. Tersisa 4 player dari tim Gede Huap. Tuh gede-gede. Apa yang terjadi Guinevere?
Tempest of Blade dikeluarkan. Apa yang terjadi? Red Slay hero has been Jauh harus slain. meninggal di sana, tetapi masih ada Flint Points, bisa kabur. Ada seorang Link di sana ya. Red team turret has been Dan midline destroyed. turret berhasil diambil oleh seorang Guinevere. Dan Lord sudah mulai colek-colek sepertinya kali ini ya. Lord sudah mulai colek. Blow sampai dikeluarkan, tetapi ada Alice. Blue team has praised the Lord. Seorang Vermin tidak ingin melakukan resiko yang begitu besar. Dan Lord didapatkan oleh tim Endeavor. Tapi lihat Mantis di atas di geng menurutnya dan harus ter-shutdown di Slain. arah top lane. Apakah Gede Huap harus mengakui keunggulan dari tim Endeavors atau masih bisa bertahan dan mengamankan game ketiga? Kayaknya iya, mengamankan game ketiga. Tapi Lord begitu destroy depan midline dan berhasil ditahan saja, tetapi Been destroyed. apa yang terjadi di sini? Blue team hero has been slain. Blue team hero seorang yang berhasil kembangkan dalam double kill. Apa yang terjadi? War dipukul balik. Eudora harus meninggal di situ dan tersisa 3 hero dan lihat base-nya masih bisa tetapi mereka untuk komit untuk melakukan push. Tersisa 1 player dari tim Endeavors. Apakah ini akan menjadi end game bagi tim Endeavors atau masih bisa bertahankan dan akan terjadi push besar-besaran kali ini yang dilakukan oleh tim Alex Rafael oleh tim Gede Huap dan berani ngekat di situ. Blue team turret has been destroyed. Turret berhasil dihancurkan satu persatu dan lihat apakah komit ada turret sekaligus atau masih bisa dipertahankan. Masih bisa Has been dan destroyed. kita lihat Clip sudah mulai masuk. Masih kita lihat base-nya dipukul-pukul. Tempest of Blade dikeluarkan tapi base-nya dipukul begitu saja. Sakit sekali. Apa yang terjadi? Has been destroyed. Apa yang terjadi? Masih belum bisa Hero has dipukul. been slain. Sangat sakit sekali damage yang dikeluarkan dari tim Endeavors. Hero has been slain. Waduh. Sedikit lagi HP dari base yang dikeluarkan. Yang tersisa ya. Tapi di situ lihat Argus Mirage, sakit sekali Argus dari seorang ZY ya. Sangat perih sekali. Dan di sini akankah menjadi endgame untuk tim Endeavors atau masih bisa ditahan oleh tim Gede Huap kali ini? Ini adalah penentuan alat buat dikeluarkan. Ini saya sudah mati dilakukan. Tempest of Blade dikeluarkan. Apakah ini menjadi game ketiga dimenangkan oleh Endeavors dengan skor 2-1. Oke. Good game, nice try untuk tim Gede Huap dan congrats untuk tim Endeavors sang pemuncak klasmen sementara kali ini. Dan kita lihat item build yang dikeluarkan oleh Endeavors dan juga tim Gede Huap ya. Gede Huap harus lebih disiplin lagi dalam planning dalam warnya ya, setup warnya. Karena begitu war 4 lawan 5, karena Martisnya tuh nggak ada pas di war, jadi mereka kalah quantity sebenarnya. Tapi ya
begitulah. Dan lihat item build-nya dari Endeavors sudah membuat wah udah sakit banget sih ini. Udah sakit banget. Oke. Sekian dari Oke, itu adalah match ketiga dari tim Endeavors. Kali ini tim Endeavors berhasil mengamankan game yang ketiga. Dan di sini tim dari Gede Huap harus mengakui keunggulan dari tim Endeavors sang puncak klasemen sementara. Dan untuk match keempat atau match terakhir akan dilaksanakan setelah Ba'da Asar, karena sebentar lagi waktu menunjukkan pukul 2:45. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.